Gimana kalau aku di situ? Kalau aku sendiri sama perempuan itu, oh my god, aku bisa pingsan. Masa digotong sama dia? Halo semuanya, kembali lagi di Prosper Project dengan aku Sajida. Kali ini aku sendiri, dan di konten kali ini kita sedikit berbeda dari konten sebelumnya. Karena konten kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, untuk video saat ini kita akan membahas tentang Menara Saidah. Kalian udah pada tahu kan Menara Saidah itu apa, tempatnya di mana, gitu kan? Nah, apa saja sih fakta-fakta dan mitos-mitosnya? Mari kita bahas. Cekidot. Gedung ini berada di Jalan MT Haryono, Jakarta, dekat Stasiun Cawang. Sebelumnya, gedung ini bernama Gedung Grancindo. Dan pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan dimenangkan oleh anak kelima dari keluarga Saidah, Abu Bakar Ibrahim. Dan pada saat itulah gedung ini berganti nama menjadi Menara Sajidah, bukan Menara Saidah. Nah, kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya yang bernama Fahmi Darmawansyah. Gedung ini mengalami renovasi berskala besar dengan menambah tinggi gedung dari lantai 15 sampai di lantai 28, guys. Bayangin, untung itu naik lift, nggak naik tangga. Kalau naik tangga bisa bisa gitulah kaki kalian ya. Dan pembangunan ini dibangun atau dimulai pada tahun 1995 hingga 1998 oleh PT Hutama Karya dan menghabiskan dana sebesar 50 miliar rupiah. Wow, terbukti kan dia kaya raya banget sampai bisa merenovasi dan dia beli terus dia bangun lagi 50 miliar. Orang kaya bingit. Dan pada tahun 2001 gedung ini diresmikan lah. Tapi entah kenapa diresmikannya tahun 2001, kan gedungnya sudah ada pada tahun 1998. 2 tahun lagi itu ngapain ya, aku juga nggak tahu. Kalau ada yang tahu bisa diketik di kolom komentar ya. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi. Wow, dan diimpor dari Italia langsung loh. Gila, bayangin, dari Italia langsung ke situ. Gimana? Enggak. Kalau aku yang ngelihat bakalan wow. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas. Dengan langit-langit bagian lobi yang bernuansanya bisa diganti-ganti. Wah, kalau aku yang punya aku ganti nih, gambar Korea, gambar apa ya kan, bagus banget gitu. Dan pada tahun 2007 gedung ini resmi ditutup untuk umum karena pondasi gedung ini sudah miring dan bisa membahayakan penghuni di dalam gedung. Bayangin aja kalau misalkan kita lagi ngetik-ngetik, lagi kerja di kantoran gitu, gedung itu miring, pasti bakalan membahayakan banget orang-orang di situ kan. Dan dilansir dari Wikipedia, menara ini pernah ditawar oleh beberapa orang termasuk Universitas Satyagama pada tahun 2011 karena tempatnya yang sangat strategis, karena kan tempatnya itu di pinggir jalan raya banget kan. Dan pada tahun 2012 pemilik gedung ini menyerahkan pengawasan gedung Menara Saidah ini kepada Polsek Cawang, Jakarta Timur. Dan pada tahun 2012 lah itu mulai terbengkalai menara itu dan bikin orang di sekitar jadi ketakutan karena takutnya roboh, takut kena rumah warga ya kan gitu.
Dan konon yang beredar di masyarakat, gedung ini memiliki aura-aura negatif karena kondisi gedungnya sudah lama nggak ditempatin, jadi isinya udah nggak karuan lagi dalamnya tuh. Nah, dilansir dari akun Twitter @g2funyx yang merekam ulang instastory dari akun Instagram @roniardianto, inilah isi dan kondisi di dalam Menara Saidah yang sudah terbengkalai. Yang pertama yaitu patung Julius Caesar utuh yang memancarkan aura aneh. Mitosnya ya, memancarkan aura aneh. Oke, kalian bisa lihat gitu. Bagaimana sih pendapat kalian tentang gambar ini, tentang patung ini? Bayangkan di gedung yang megah itu ada patung kayak gini, gede kayak gini, kayak ngelirik-ngelirik gitu. Kalau aku sih udah takut ya. Kan kalian bisa kasih komentarnya di kolom komentar. Seperti tampilan luarnya, tampilan dalamnya juga berdesain gaya Yunani yang identik dengan pilar serta atap yang bergambar awan. Oh my god, kalau aku sih udah mau tidur aja tuh di situ. Di situ, di luar, di dalamnya udah nggak usah di kamar lagi dah, di situ aja udah tenang, udah kayak di surga. Yang ketiga, aset-aset yang sudah lama kehilangan nilainya. Sayang-sayang banget kan tuh guys, berkas-berkas udah terbengkalai kayak gitu, nggak ada orang lagi, nggak ada yang beresin lagi. Duh, kalau aku sih kalau punya perusahaan itu aku bakal bangun ulang. Yang keempat, peralatan kantor yang mengingatkan masa kejayaannya. Tuh guys, komputer, meja-meja, kenangannya pasti banyak banget kan. Kita dikerja di situ rame-rame, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Tuh, jadi ngingetin pas masa kejayaannya gitu guys. Dan yang kelima, terdapat lorong gelap yang terlihat belum selesai pekerjaannya meskipun sudah ditinggal bertahun-tahun. Tuh guys, cekidot, lihat deh guys, lorong belum selesai pekerjaannya tapi udah ditinggalin gitu aja. Sayang banget gak sih? Nah nih, ada beberapa cerita dari warga di sekitar tentang Menara Saidah. Kabarnya sebelum bangunan ini berdiri, Menara Saidah adalah komplek pemakaman umum. Wow, merinding bulu kudukku. Pemakaman umum berarti sebelum dibangun, berarti itu dia pemakaman umum. Terus yang pertama yaitu wanita cantik berbaju merah. Kejadian ini dialami oleh 2 orang satpam. Menara ini masih beroperasi. Penuturannya dari 2 orang satpam ini, mereka didatangi oleh seorang wanita berbaju merah yang minta untuk diantarkan ke lantai 14 nih untuk bertemu dengan adiknya. Mungkin adiknya kerja di situ dan dia ingin bertemu ya kan. Lantai demi lantai dia lewatin dengan lift yang sangat pelan sekali. Dan pada saat di lantai 14 nih kan tadi ada 2 satpam, tapi 1 satpam baru sadar kalau perempuan itu udah gak ada di lift itu. Dan yang dia lihat hanyalah temannya yang sudah pingsan. Serem banget gak sih? Cewek hilang, terus temannya pingsan gitu aja. Mungkin temannya udah lihat kali ya sosok cewek berbaju merah itu. Merinding banget aku guys. Gimana kalau aku di situ? Kalau aku sendiri sama perempuan itu, oh my god, aku bisa pingsan. Bisa digotong sama dia. Ini dirasakan oleh seorang karyawan sebelum menara ini resmi ditutup. Memang beberapa lantai sudah terlihat sepi.
Karyawan ini ingin mengambil beberapa berkas yang tertinggal di ruangannya. Dengan menggunakan lift, ketika karyawan ini sampai di lift yang dituju, betapa kagetnya dia melihat ruangannya itu kosong, gak ada barangnya sama sekali, nge. Udah terbayangkan itu kayak gimana? Kosong, gak ada orang, dia sendirian. Nah, cepat-cepatlah tuh karyawan masuk lagi ke lift dan pas di dalam lift, nggak tahu kenapa lift tuh nggak mau ketutup. Udah dipencet-pencet, mau ke lantai dasar tapi nggak bisa. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari lewat tangga darurat. Dan di setiap lantai yang dilalui, pintu lift kerap terbuka, seolah mengundang karyawan tersebut untuk masuk ke dalamnya. Jadi dia lewat tangga darurat, tapi setiap ruangan-ruangan itu kebuka. Jadi dia jadi kayak ngeliatin mau kesini, jadi pikiran dia tuh ngelantur. Aduh, udah takut, udah gimana. Kalau aku sih yang di situ, aku cepet-cepet turun ke bawah. Kamu ngeliatin aku merem, merem nggak kelihatan. Aku lari terus tuh ke bawah gitu. Gak terbayang lah dia tuh gimana rasanya aku kalau di situ. Keanehan selanjutnya dirasakan lagi oleh satpam yang menjaga menara itu. Karena bosan, satpam ini jalan-jalanlah sekalian mengontrol gedung ini. Pergilah dia ke arah basement. Setelah berada di basement, suasana udah mulai membuat merinding satpam itu. Karena hawanya mencekam, satpam itu merasakan kayak ramai banget di basement itu. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Terus karena dia merasakan keanehan itu, dia mau pergilah nih satpam itu. Dan dia mendengar suara lirih meminta tolong. Dan kalian tahu, tiba-tiba ada yang mencolek punggungnya. Aku kalau di situ langsung kabur, bener-bener kabur. Gak mau kali jalan-jalan begitu sendirian, ya kan? Wah, good job tuh buat satpamnya yang udah jalan-jalan sendirian. Kisah ini dialami oleh beberapa anak muda yang mendatangi Menara Saidah pada pukul 7 malam. Tujuan mereka ingin ke lantai 3, nge. Biar cepat mereka sampai, dia naik lift. Pas sampai di lantai 3 nih, yang pintu lift terbuka, sontak mereka kaget. Semua ngelihat ada keranda di depan anak-anak muda tersebut. Kalau aku juga kaget sih, bakal kaget. Bahkan aku lari atau turun lagi. Cuma keranda, ternyata dia melihat ada wanita yang bergerak dengan cepat seakan-akan menghindar dari kerumunan anak-anak muda itu. Gak usah dibayangin lagi kan. Gak tau lah aku, kalau misalkan aku yang di situ. Mungkin kalian kalau misalkan ada yang tahu cerita-cerita tentang Menara Saidah lagi, bisa diketik di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang Menara Saidah ini. Jika kalian atau orang terdekat kalian pernah merasakan seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe dan nyalain notifikasi atau lonceng. Oke, dadah.